Memang, tidak bisa kita menudingkan 10 jari kita kepada mereka yang melakukan aksi kekerasan, karena keinginan hijrah dari kualitas rohani yang biasa-biasa saja menjadi mempunyai gairah yang besar terhadap kejayaan Islam dan kaum muslimin tanpa mengetahui motivasi yang sebenarnya. Tapi tindakan dan aksi kekerasan atas nama Islam sama sekali tidak dibenarkan, karena Islam adalah agama yang menjunjung tinggi perdamaian. Oleh sebab itu, pemaknaan terhadap hijrah harus diluruskan, terutama dalam rangka mewujudkan kebajikan sosial yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengajak seluruh kaum muslimin untuk berhijrah dari tindakan maksiat kepada tindakan taat. Kalau sebelumnya kaum muslimin mungkin tidak sholat, mungkin tidak membayarkan zakat, mungkin tidak peduli dengan kewajiban agama, cobalah sisa usia ini dimanfaatkan untuk tobat. Jadi hijrah diwujudkan dengan tobat. Percuma saja kita mengutuk aksi terorisme kalau kita tidak pernah mau duduk bersama, merumuskan dan memetakan masalah bersama saudara-saudara kita atau kelompok-kelompok Islam garis keras yang mempunyai potensi melakukan aksi kekerasan. Dan kalau perlu kehidupan keluarga kita korbankan. Umumnya kan teroris kan nggak ngurusin keluarganya. Anaknya dibiarin berantak, keleleran, istrinya nggak diurusin gitu. Dia yakin gitu dengan pola hidup seperti itu, dia dekat ke pintu surga. Kalau saya gampang men-challenge-nya. Nggak pernah Islam mengajarkan seperti itu. Menelantar anak istri Anda sendiri itu sudah dosa sebenarnya. Malah menjauhkan Anda dari pintu surga, kan begitu. Hijrah dari tempat yang tidak bisa melaksanakan syariat Islam secara menyeluruh ke tempat yang bisa melaksanakan syariat Islam secara menyeluruh juga disebut hijrah. Semangat hijrah adalah semangat perubahan, dan perubahan haruslah diartikan sebagai keadaan yang lebih baik, adil, aman, dan damai untuk seluruh manusia. Semangat hijrah untuk kemaslahatan dan kebaikan bersama, kebaikan yang lebih luas. Hanya dengan begitu, makna hijrah yang agung kita hargai. Saya pikir peringatan 12 Rabiul Awal, misalnya bagaimana fenomena atau sejarah hijrah yang dilakukan oleh Nabi ini perlu dirayakan oleh umat Islam. Mungkin negara perlu memfasilitasi menjadikan hari ini sebagai hari libur nasional, sehingga ada kesempatan bagi ulama-ulama kita yang cenderung moderat untuk menyampaikan konsep hijrah yang sebenarnya, sehingga tidak bisa ditunggangi oleh tafsir-tafsir yang radikal dari kelompok-kelompok yang tadi. Renungi alam ini, rasa kesangsian, ku kini berada di alam yang... Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat melakukan hijrah karena tekanan dan intimidasi yang luar biasa keji dari kaum paganis Makkah. Tapi ketika 10 tahun kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah kuat dan mapan. Beliau menaklukkan kota Mekah tanpa setetes pun darah yang tumpah. Beliau memberikan amnesti yang menyeluruh kepada semua orang yang telah menyakiti, mengusir, dan bahkan membunuh umat Islam dengan tanpa peri kemanusiaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mementaskan episode hijrah yang begitu indah dan mengesankan. Sayang, manusia modern tidak bisa mengulang episode ini dengan lebih baik atau bahkan sama baiknya. Jadi nilai Islam tentang toleransi, nilai Islam tentang kebinekaan, nilai Islam tentang kebersamaan dengan yang bukan muslim bisa diwujudkan di Madinah. Jangan pelangi dihiris gerimis. Tepat sekali, Khalifah Umar bin Khattab menjadikan momentum hijrah sebagai sistem perhitungan tahun Islam, karena pergantian tahun mengisyaratkan adanya perubahan, dan perubahan
tentunya haruslah ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, menjadikan hijrah sebagai dasar bagi gerakan yang mengusung kekerasan dan terorisme dalam berjuang adalah pengingkaran terhadap keagungan makna hijrah. Konsep hijrah yang betul adalah bahwa kita memang melakukan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hijrah lagi setelah penaklukan kota Mekah kecuali jihad dan niat. Dan jihad ini adalah kesungguhan dalam membela agama Allah. Kalau dalam berhadapan di negeri kafir, berhadapan face to face dengan musuh, maka jihad secara fisik. Tapi kalau dalam negeri yang damai, tidak ada permusuhan, tidak ada pembantaian, tidak ada peperangan, jihadnya adalah menegakkan kalimat Allah agar kalimat Allah ini diterima oleh semua orang yang ada di bumi tersebut. Kemudian kenapa kok ada definisi lagi bahwa hijrah itu berpindahnya dari melakukan kemaksiatan kepada ketaatan kepada Allah, karena itu juga ada hadisnya. Oleh karena itu kaum muslimin, ulama dalam hal ini tidak membatasi hijrah itu hanya berpindah dari suatu negara kafir menuju kepada negara Islam.